Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran IPS terpadu. Dalam kesempatan ini kita coba membuat peta konsep tentang mobilitas sosial dengan harapan menjadi pedoman mudah bagi siswa yang sedang belajar di rumah dan bagi orang tua untuk yang sedang mendampingi putra-putrinya. Yuk kita belajar IPS dengan mudah dan menyenangkan. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur mobilitas sosial dan mengidentifikasi dampak dari mobilitas sosial. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita cari buku materi pelajaran tentang ilmu pengetahuan sosial yang tentunya sudah direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya buka daftar isi, cari materi yang akan kita bahas ya. Kebetulan dalam buku ini materinya ada di halaman 79. Nah, kita buka halaman 79. Ya, biasanya dalam buku mata pelajaran sudah terdapat peta konsep seperti ini yang secara global ya. Nah, kita hari ini akan belajar peta konsep ya mengenai mobilitas sosial. Nah, kita kembangkan dari yang sudah ada di buku untuk menjadi peta konsep yang lebih lengkap. Nah, apa itu mobilitas sosial? Tentunya dalam peta konsep kita harus ditulis pengertian dari mobilitas sosial. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari bentuk-bentuk mobilitas sosial, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Selanjutnya, saluran-saluran mobilitas sosial, dan yang terakhir adalah dampak mobilitas sosial. Nah, jadi seperti ini peta konsep yang akan kita kembangkan selanjutnya. Selanjutnya, kita buat dalam peta konsep ini pengertian mobilitas sosial. Nah, kita buatkan ya peta konsepnya dan rangkumannya. Mobilitas sosial berasal dari kata mobilis dari bahasa Latin yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak. Nah, sedangkan pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan lain dan akan mengalami perubahan, baik itu akan menjadi lebih tinggi atau rendah atau hanya berpindah peran tanpa perubahan kedudukan. Bentuk-bentuk mobilitas sosial terbagi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal, perpindahan penduduk ke kedudukan lebih tinggi atau lebih rendah, dan kedua adalah mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang ya dalam lapisan orang yang sama. Jadi tidak ada perubahan status. Sedangkan mobilitas sosial vertikal terbagi dua. Mobilitas vertikal ke atas, social climbing,
yaitu perpindahan penduduk ke arah yang lebih baik, ya. Misalnya naik jabatan. Mobilitas yang kedua adalah mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Biasanya ini terjadi karena penurunan prestasi dan akan menimbulkan depresi bagi orang yang mengalami penurunan kepangkatan misalnya. Faktor-faktor mobilitas sosial terdiri dari faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor pendorong terdiri dari faktor struktural, individu, sosial, ya. Faktor struktural meliputi keahlian, sistem kerajaan, kasta, kegigihan, keterampilan, keturunan, dan lain-lain. Sedangkan faktor individu meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan, dan faktor sosial bisa di dalamnya ada status sosial, ambisi, atau keinginan, dan lain-lain. Sedangkan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial bisa terlihat dari faktor ekonomi, faktor politik, faktor kemudahan akses pendidikan, ya, dan kemiskinan, serta diskriminasi. Saluran-saluran mobilitas sosial terdiri dari pendidikan. Di Indonesia diwajibkan pendidikan dasar 9 tahun, ya. Kemudian kedua, organisasi politik. Di mana di kita multipartai, ya, dengan ketentuan-ketentuan khusus. Yang ketiga, organisasi ekonomi, di mana para pelaku bergabung dalam organisasi ekonomi khusus untuk memperkuat dan memperlancar kegiatan ekonomi. Selanjutnya, organisasi profesi. Organisasi profesi biasanya dilakukan oleh pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya dokter bergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia, guru-guru se-Indonesia bergabung dalam organisasi PGRI. Ada dampak positif, yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju, kemudian mempercepat tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatif yaitu terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Demikian cara kita membuat peta konsep mobilitas sosial. Alangkah lebih baik dibuat di catatan pribadi, ya, kalian. Seperti ini contohnya, supaya kalian bisa belajar lebih mudah dan tentunya ayah bunda bisa mendampingi dengan mudah putra-putrinya belajar di rumah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.